Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Oke. Eh, Bagaimana untuk hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Terima. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua berarti catatan kehadiran langsung saja ya Bapak buat hadir semua. Oke, siswa sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk agama dan budaya kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa Ustaz. Oke, alhamdulillah siswa sekalian kita sudah berdoa. Jadi doa ini sebagai pengingat bahwasannya kita perlu memulai segala sesuatu dengan niat ya. Hari ini kita mau ada kegiatan apa? Jadi ada baiknya kita mulai dengan doa, meskipun hanya dimulai dengan Bismillah. Nah, selanjutnya siswa sekalian, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Artinya untuk kelas ini tidak ada yang terkendala ya, baik mungkin dari segi kesehatan ataupun mungkin hal-hal lain yang dapat mengganggu sampainya kita di sekolah. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran Bapak ingin sedikit menyampaikan ya pentingnya kita untuk bersyukur ya. Apa sih yang perlu kita syukuri ya? Banyak hal. Namun yang paling sederhana adalah coba kita ingat-ingat kembali, banyak mungkin dari teman kita ya, ataupun orang-orang di sekeliling kita, sekitar rumah kita ya. Malam hari mungkin kita masih duduk bersama membahas hal-hal tentang kegiatan kesehariannya. Nah, dengan segala perencanaan yang ingin dilakukan esok harinya, tapi ternyata di pagi harinya orang lain menemukan dia tidak bangun lagi ya. Artinya itu adalah tidur untuk selamanya ya. Nah, sementara kita pada pagi hari ini ternyata masih diberi nikmat untuk bisa bangun kembali dari tidur. Artinya kesempatan yang sudah diberikan ini mari sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita lanjutkan coba diingat-ingat kemarin kita sudah belajar apa tentang CVT. Oke, Aziz, apa yang didapatkan kemarin tentang pembelajaran kita pada topik CVT? Kemarin itu terdapat bagaimana sih CPT itu, cara kerjanya, nama-nama bagiannya, dan juga untuk cara pengkapasannya Pak. Oke, ya, itulah pembelajaran kita yang sudah kita lalui dan kita kemarin sudah melakukan uji atau melakukan uji kompetensi untuk kegiatan praktek tentang CVT. Nah, hari ini kita akan masuk pada topik pembelajaran yang baru. Apa topiknya? Ya, jadi ada di sini yang di rumah atau mungkin saat ini membawa sepeda motor yang ada sistem pengaman tambahannya. Ada. Nah, oke. Kira-kira yang dimaksud sistem pengaman itu yang seperti apa sih? Nah, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pengaman pada sepeda motor? Contohnya yang seperti apa? Oke. Coba Akil. Apa sih sistem pengaman sepeda motor? Contohnya apa? Kunci stang. Ya, betul. Ya. Jadi sepeda motor kalau kita beli itu, nah itu sudah dibawa apa? Sudah dibekali dengan sistem pengaman. Ya. Yang mana? Nah itu pada kunci atau pada kunci kontak itu kita disediakan fitur untuk mengunci setang. Ya. Nah itu termasuk sistem pengaman. Nah, kemudian apakah sistem pengaman hanya itu? Enggak ya. Nah nanti untuk sistem pengaman apa saja, Bapak minta responnya melalui link yang akan Bapak bagikan berikut ini. Ya, silahkan buka HP-nya, kita isi linknya sebentar. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan. Ya, nanti diisi. Oke, silahkan diisi linknya. Jika ada yang terkendala bisa lapor ke Bapak. Ya.
Nanti Bapak akan lihat respon jawabannya melalui Google Form. Baik, sudah semua. Nah, siswa sekalian, dari pertanyaan itu Bapak simpulkan ini rata-rata sedang dalam kondisi yang bahagia ini ya. Nah, karena semua siswa dalam kondisi bahagia, kita coba cek dulu semangatnya nih. Kita tepuk tangan bersama dulu. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, oke, berikut Bapak tampilkan linknya ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, berikut slide-nya. Kafid bisa dibaca tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu 1. Mengoperasikan dan menyetel fitur atau fungsi pada Answer Back System. 2. Mengidentifikasi hubungan antar komponen dan warna kabel pada wiring diagram Answer Back System. 3. Merakit dan menguji Answer Back System pada simulator. Oke, baik. Terima kasih untuk Kafid. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Kafid. Jenis sistem pengaman kendaraan. Ya, secara umum ada 2 jenis, ya, yaitu non-elektrik dan elektrik. Nah, untuk siswa tadi yang mengisi, Bapak perhatikan itu kebanyakan sudah mengetahui tentang sistem pengaman kendaraan yang non-elektrik. Ya. Contohnya yang mana? Itu yang menggunakan kunci setang. Nah, apakah hanya itu saja? Ya. Nah, tidak. Umumnya kendaraan sepeda motor itu dibekali dengan kunci pengaman tambahan, ya, sesuai dengan rekomendasi. Pada saat kita membeli, umumnya diminta untuk menambah kunci pengaman tambahan. Ya. Untuk apa? Nah, jadi ya untuk keamanan kendaraan kita. Misalnya kita nanti bepergian, kemudian mungkin di keramaian, kita tidak tahu apakah di lingkungan itu cukup aman untuk kita meninggalkan sepeda motor. Nah, bisa kita tambahkan misalnya seperti yang digambar ini. Ya. Itu apa yang dikunci? Area handle rem ya. Nah, itu sebagai pengaman tambahan, artinya mengunci supaya rem di situ tetap aktif sehingga kendaraan tidak bisa dipindah. Begitu juga dengan handle gas tidak bisa dioperasikan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan pengaman tambahan misalnya pada area cakram, nah, kita tambahkan gembok. Nah, itu untuk yang non elektrik. Nah, tadi beberapa ada yang sudah menjawab. Ada alarm. Nah, artinya sebagian sudah tahu bahwasanya ada fitur atau sistem pengaman selain yang tipe non elektrik tadi. Nah, sistem alarm itu contohnya ya pada teknologi sepeda motor Honda, nah, itu menggunakan yang namanya Answer Back System. Dia memanfaatkan sinyal radio ya, pada alarm jenis Answer Back System ini. Nah, oke, sampai tahap ini apakah siswa sekalian sudah bisa membedakan jenis-jenis sistem pengaman? Ya, ya, secara garis besar ada berapa, Dani? Ada 2. Apa saja? Oke, tepuk tangan untuk Dani. Ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Kita akan mengenali apa sih Answer Back System. Kita mulai dengan melihat tampilan video berikut ini. Loh, kan motornya nggak ada sih? Kan tadi parkirnya di sini. Kemana sih motornya? Mana ya motornya? Motornya kok nggak ada? Oh iya, sekarang kan ada ini. Ini dia fitur Answer Back System tanda Vario 125. Nah, jadi sekarang nggak bakal ada drama motor ketemu lagi deh. Berkat Answer Back System yang memudahkan mencari motor ketika di parkiran. Oh iya, demi menjaga keselamatan saat berkendara, jangan lupa pakai helm ya. Dan selalu cari aman di jalan. Bye-bye. Oke. Nah, Bapak minta responnya dulu nih dari video yang ini. Sidki, apa yang disimak dari video ini? Menjelaskan salah satu fungsi dari Answer Back, Pak. Apa itu? Untuk mencari motor ketika di parkiran. Oke, ya, tepuk tangan untuk Sidki. Nah, oke, kita lihat lagi satu tampilan video berikutnya. Loh,
Terus sih kenalan sama fitur answer back system pada motor Scoopy yuk. Answer back system merupakan remote cerdas yang dapat memanggil motor dengan mengeluarkan bunyi dan lampu sen berkedip jika tombol remote ditekan. Minho, gimana sih cara kerja answer back system itu? Sini, Minho kasih tahu. Answer back system bekerja dengan memakai sinyal radio atau RF melalui sebuah remote yang menggantung bersama kunci kontak motor dan sebuah receiver yang dipasang pada motor. Saat menekan remote, motor akan memberikan tanda berupa suara yang dihasilkan oleh buzzer dan kedipan dari lampu sen. Gak cuma itu bro sis, answer back system dilengkapi dengan remote, receiver, buzzer, diode, dan kunci kontak. Dalam penggunaannya, suara yang dikeluarkan buzzer dapat disetting dalam 3 jenis suara dan kekerasan suara, serta dapat disetting keluaran berupa suara kedipan sen atau kedipan sen saja. Remote juga dapat disetting dan dipasangkan dengan receiver yang ada pada motor, di mana motor dapat dipasangkan sampai dengan 3 remote. Ketika remote hilang atau rusak, browsing. Oke. Nah, itu untuk tampilan video kedua. Nah, Bapak minta responnya dulu. Fauzan, coba apa yang disimak ini dari video tadi? Itu menjelaskan tentang answer back system yang untuk Mencari kendaraan saat di parkiran. Oke, ada lagi apa enggak? Satu itu yang didapat tadi dari video tadi. Dan lampu sen berkedip saat ini answer back system itu menyala. Oke, ya tepuk tangan untuk Fauzan. Nah, itu video kedua untuk pengenalan teknologi answer back system. Nah, ini ada video ketiga, ya. Nah, video ketiga coba kita simak bersama. Di sini ada beberapa prosedur yang perlu kita pahami untuk menggunakan fitur answer back system. Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau kasih tahu fungsi dari 3 tombol di ini namanya kunci motor Scoopy ya. Nah, ini ada tombol ini yang bawah itu answer back, unset, dan set. Fungsinya buat apa aja? Bisa saya contohkan. Kalau answer back itu ya fungsinya kalau kita di parkiran mau nyari motor kita pencet dulu. Nah, dia akan berbunyi titik seperti itu. Kalau kita pencet lagi, nah ini berfungsi untuk memudahkan kita menandai atau mencari posisi motor kita. Seperti itu ya kalau answer back. Kemudian kalau set dan unset, set itu dia fungsinya untuk semacam alarm. Jadi kalau kita tekan set nanti dia motor itu kalau bergerak dia akan bunyi alarm gitu ya. Kalau misalnya buat kalau ada kemalingan gitu seperti itu. Nah kalau unset itu cara mematikannya. Contoh, saya tekan set seperti ini. Nah ini motornya seperti ini. Ini kalau digerakkan maju atau mundur dia akan bunyi. Nah seperti ini motornya bunyi ya. Maka yang harus kita lakukan adalah ini pencet unsetnya nanti, jadi supaya nanti tidak bunyi lagi. Tapi kalau kita nggak pencet seperti ini, kita set, nanti dia kalau dibawa dia akan bunyi-bunyi. Walaupun kalau pas ini berhenti gitu ya. Nah ini kalau ditekan ininya unset dia langsung mati. Seperti itu teman-teman ya. Semoga membantu. Jadi saya jelaskan ulang. Kalau answer back itu fungsinya untuk memanggil atau mengetahui posisi. Kalau yang set fungsinya untuk alarm. Kalau ini untuk mematikannya unset. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oke, itulah video ketiga untuk pengenalan teknologi answer back system. Ya, ada yang bisa menyimpulkan video yang ini? Di sini ada prosedur yang perlu kita pahami. Nanti kita coba praktekkan pada sepeda motor secara langsung. Ayo. Bisa? Nah, apakah perlu diulang videonya atau bisa langsung disimpulkan mungkin? Apa yang bisa menyimpulkan tadi? Ada beberapa topik yang bisa kita pahami dari video tadi. Ya. Yang pertama adalah, ya Hendra? Oke, satu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Hendra. Ya, itu tadi dari video yang kita simak ya, sudah disampaikan kesimpulannya dari Hendra tadi, sangat baik ya, ya bisa menyimak. Nah, artinya nanti kita bisa coba praktekkan ke sepeda motor ya. Kita ada sepeda motornya, nanti kita coba bisa nggak berfungsi sebagaimana yang ditampilkan di video tadi. Oke. Nah, sebelum kita coba ke sepeda motor, nanti kita akan membentuk kelompok praktek ya. Tujuannya nanti supaya kita bisa mengeksplor materi kita hari ini secara maksimal ya. Nah, caranya gimana? Nanti kita bentuk melalui kelompok praktek ya.
Nah, sebelum kita bentuk, ini Bapak ingatkan lagi ya, dari video yang kita lihat tadi. Nah, ada dua fungsi dari answer back system ya. Apa fungsi yang pertama? Fungsi yang pertama adalah untuk answer back. Answer back itu gimana sih ya? Itu ya fitur yang tadi disebutkan, kalau kita di keramaian memarkirkan sepeda motor, nah, kita diberi fitur answer back. Nah, motor bisa bunyi sebagai tanda di mana posisinya. Nah, sehingga kita lebih mudah mencari sepeda motornya. Apalagi sepeda motor Honda ini termasuk banyak penggunanya. Nah, tentu ketika kita parkir ada kemungkinan besar di sebelah motor kita ini ada varian motor yang sama. Ya. Fitur yang kedua yaitu alarm anti maling. Nah, pada fitur ini nanti sebagai pengaman tambahan selain kunci stang tadi, ya, sistem pengaman yang non elektrik. Oke. Nah, untuk membentuk kelompok praktek, Bapak bagaimana kelompok prakteknya? Oke, Bapak tadi sudah lihat hasil pengisian linknya, maka untuk kelompok prakteknya nanti kita mulai dari kelompok 1 ya, tentang bagaimana menyetel volume, memilih nada, kemudian mengatur tingkat sensitivitas. Nah, itu nanti terdiri kelompoknya atas nama Tama, Agil, Denny, Fauzan, dan Lukman. Nah, nanti disiapkan alat dan bahan yang diperlukan ya. Nah, kemudian untuk kelompok kedua, bagaimana hubungan antar komponen dan warna kabel pada answer back system? Itu kelompoknya nanti terdiri atas Kafid, kemudian Iksan, kemudian Ferry, kemudian Reva, dan Aziz. Ya. Kemudian untuk kelompok praktek yang ketiga, bagaimana cara merakit dan menguji answer back system? Kelompok prakteknya terdiri atas Arifin, kemudian Sidki, kemudian Alek, kemudian ada Hendra ya, dan Rifki. Dari kelompok praktek ini Bapak sudah siapkan LKPD-nya ya. LKPD ini nanti sebagai pedoman masing-masing kelompok untuk bekerja. Oke, silahkan diambil untuk masing-masing kelompok praktek ya. Perwakilan silahkan diambil dulu LKPD-nya. Ini untuk yang wiring diagram, ini merakit. Oke. Nanti Bapak pandu untuk teknis prakteknya. Ada? Ukur tegangan baterai, iya betul. Kalau sudah disiapkan alat dan bahan yang diperlukan tentang merakit simulator ya. Nanti untuk perakitan ini silahkan dipedomani LKPD-nya, langkah kerja yang perlu dilakukan apa ya. Kemudian pedoman dalam merakit wiringnya ya. Usahakan tidak ada kekeliruan sehingga nanti komponen yang ada di simulator tetap aman ya. Nanti ketika sudah selesai merakit, silahkan lapor ke Bapak untuk dicek terlebih dahulu apakah rangkaian yang dibuat sudah benar ya, sehingga ketika nanti kita uji sistem bisa berfungsi dengan normal. Untuk kelompok 1 ya, nanti kan akan mengecek dan melakukan penyetelan tentang fitur answer back system. Untuk pengenalan tadi di video itu hanya menampilkan secara singkat bagaimana sih cara menggunakan fiturnya. Nah, sementara bagaimana cara menyetel volumenya, kemudian memilih jenis suaranya, tadi di video belum ditampilkan. Nah, dari mana kita dapat informasinya? Nanti silahkan disimak melalui video yang ada di laptop yang ini ya. Nanti kita bisa cek satu persatu tahapan cara menyetel ataupun mengatur volume pada answer back system. Jangan lupa kerjakan praktek sesuai urutan di LKPD. Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kelompok yang kedua, nah di sini sudah disiapkan bukunya. Sudah ya. Oke, ini ada buku pedoman reparasi sesuai tipe sepeda motor ya, Vario. Nah, sehingga ini nanti yang akan kita analisa. Nah,
sebenarnya di sepeda motor ini seperti apa sih wiring diagramnya, ya. Jalur kabelnya seperti apa, komponen apa yang sebagai otak utamanya sehingga sistem dapat berfungsi. Nah, silahkan nanti dibaca LKPD-nya sesuai urutan kerjanya, kemudian pahami, identifikasi wiring diagram ini sehingga didapatkan informasi sesuai yang diminta pada LKPD. Wiring diagramnya sudah ketemu atau masih dicari? Untuk saat ini kami masih mencari wiring diagram answer back system ya Pak. Oke, nah, ya di sini kalian bisa lihat melalui wiring diagram, nanti silahkan diamati dengan teliti ya. Oke, ini sudah tahap apa untuk kelompok 3? Ini dan tahap perakitan, Oke, tahap perakitan. Tadi untuk tahap awal apa yang dikerjakan? mengukur tegangan aki. Tegangan aki. Oke, gimana tegangan akinya? Tegangan akinya pada hasil ukur 12,77, masih bagus. Masih bagus ya. Oke, ya silahkan dilanjutkan. Ini silahkan dipedomani. Kunci kontaknya mana tadi? Oke, nah silahkan dicoba dengan fitur yang dasar dulu, sudah ya? Sudah, yang tadi sesuai video pengantar. Nah, mengatur volume ini sudah ada pedomannya. Silahkan yang pertama putar kunci kontak ke posisi on. Selanjutnya segera tekan tombol answer back berapa kali? 2 kali. Nah, silakan dicoba. Di sini prosedurnya diminta diulangi 3 kali. Nanti yang keempat baru pemilihan tingkat volume. Oke, coba. Kontak on, segera tekan answer back system berapa kali? 2 kali. Oke, ulangi. 3 kali terus. Nah, tekan lagi untuk milih fiturnya. Terus tekan sekali. Nah, lagi. Perhatikan beda suaranya. Tingkat volumenya. Nah, coba tekan lagi. Nah, tadi ada 2 kondisi tadi ya. Ada 1, 2, 3 dan ada silent atau diam. Nah, coba dipilih. Oke. Lagi. Terus. Oke. Nah, tinggal kalian pilih mana yang mau disetel sekarang. Apakah volume rendah, sedang, tinggi, atau diam. Nah, coba disetel. Sekarang mau disetel untuk volume yang tingkat apa ini? Tinggi. Nah, coba dipilih dulu. Terus. Udah tahu bedanya? Ketemu? Kalau sudah, dicek. Matikan kontak. Nah, ngeceknya tombol answernya ditekan. Kontak off-nya matikan. Nah, tombol answernya ditekan. Seperti fitur dasar. Nah, coba, sekarang ada bedanya enggak? Ada. Ini lebih pelan atau lebih keras? Nah, oke. Tapi pada tahap ini sudah bisa ya membedakannya ya. Nanti cara nyetelnya. Coba dilanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari semua yang kami cari ini, yang mana dengan tujuannya yaitu memahami hubungan antar komponen melalui identifikasi wiring, diagram answer back system, lalu memahami warna kabel pada wiring diagram answer back system, dan membuat gambar hubungan antar komponen. Ya, untuk saat ini yang akan kami lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi wiring diagram answer back system pada buku pedoman, lalu menentukan hubungan komponen modul answer back system beserta warna kabelnya. Di sini sudah kami temukan, yaitu pada answer back system ini yang ada pada motor Vario 150 BGM FI ini terdapat 7 jenis kabel dengan warna yang berbeda, yang mana kabel yang pertama itu berwarna hijau strip hitam yang menuju pada indikator lampu sen pada speedo, kemudian string atau fuse. Kemudian ada kabel berwarna hitam dengan tujuan relay lampu sen dan untuk ke arah lampu belakang. Kemudian ada warna biru muda untuk
ke arah indikator lampu sen kanan dan lampu sen kanan. Lalu ada oranye untuk indikator lampu sen kiri dan lampu sen kiri. Kemudian ada warna hijau untuk ke arah relay utama dan juga massa. Lalu ada warna hijau merah dan biru yang untuk ke arah buzzer. Nah, jadi dari semua warna yang ada di sini itu menuju ke suatu komponen yang bernama answer back dan buzzer. Oke, ya itu penyampaian dari kelompok 2. Oke. Silahkan untuk kelompok yang lain bisa direspon mungkin dalam bentuk pertanyaan. Apakah pada semua motor itu modul answer back-nya sama? Jadi untuk komponen answer back ini tentunya setiap tipe motor ataupun pabrikan mempunyai perbedaan. Mungkin ada dari segi warna kabel atau tujuan-tujuan dan yang lainnya. Tetapi yang jelas dari perbedaan tersebut tujuannya satu, yaitu answer back, yang mana mempermudah kita untuk mencari motor pada saat berada di area parkiran atau di tempat-tempat lainnya. Oke, gimana penanya terjawab? Oke. Oke, ya kita kasih aplaus dulu. Demikian presentasi dari kami. Bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa pengalaman berharga yang bisa disimpulkan dari kegiatan praktek ini? Oke. Setelah melakukan perakitan pada simulator, saya jadi mengetahui komponen-komponen answer back system atau alarm pada sepeda motor Honda dan cara kerja answer back system. Oke, ya kita kasih aplaus dulu untuk Fikri. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan ke depannya untuk selain kegiatan kita praktek di sekolah. Nah, ini nanti di rumah ada sepeda motor ya yang mengalami kendala, kita sudah tahu seperti ini cara mengaktifkan ataupun menyetel fitur-fitur pada answer back system. Nah, untuk melihat hasil pencapaian pembelajaran hari ini, Bapak ingin melihat hasil pencapaiannya melalui pengisian soal. Ya. Soal ini sebagai bahan evaluasi nanti untuk kegiatan belajar kita berikutnya. Ya. Silahkan diisi sesuai dengan pencapaian pemahaman yang sudah dilakukan melalui pembelajaran hari ini. Baik, dari hasil pengisian, Bapak sudah dapatkan responnya melalui Google Form ya. Nah, ini. Oke. Jadi jawaban ini ya. Rata-rata jawabannya cukup baik ya. Nah, dan Bapak perhatikan ini nilai tertinggi ya oleh Aziz ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Aziz. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini dapat diperoleh manfaat dari materi yang kita pelajari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas boleh memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Silahkan. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.